Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Utama, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena meningkatnya pembelian mobil listrik di Indonesia. Jadi, di pembukanya, kalian itu sadar nggak sih? Sekarang itu makin banyak mobil listrik berkeliaran di jalan atau di mana gitu. Nah, mulai dari kampus, di parkiran mall, sampai jalan raya, mobil listrik itu udah nggak asing lagi. Nah, bahkan beberapa tahun lalu masih jarang banget terjadi banyak mobil listrik di jalan raya. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, ternyata itu minat masyarakat terhadap mobil listrik di Indonesia itu memang sangat meningkat secara pesat. Menurut data ini menunjukkan bahwa penjualan mobil listrik itu terus menaik, bahkan mencapai puluhan ribu unit dalam 1 tahun. Bahkan secara keseluruhan, kendaraan elektrifikasi sudah menyumbang lebih dari 20% penjualan mobil baru di Indonesia. Nah, fenomena ini menarik banget untuk dianalisis dari sisi perilaku dari konsumen. Sekarang kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Nah, konsep dasar perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu adalah bagaimana seseorang memilih, membeli, dan menggunakan suatu produk. Dalam kasus mobil listrik, keputusan membeli tidak hanya soal kebutuhan transportasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tren dan persepsi dan lain-lain. Misalnya, dulu orang berpikir mobil listrik itu mahal dan ribet. Nah, sekarang banyak yang melihatnya sebagai sesuatu yang modern, hemat, dan ramah lingkungan. Dan mungkin harganya lebih terjangkau. Artinya, cara pandang konsumen itu sudah mulai berubah. Nah, seperti itu kan Wan. Dan faktor internal seperti motivasi, persepsi, dan sikap. Nah, yang pertama itu motivasi. Banyak orang yang membeli mobil listrik itu karena ingin biaya yang lebih hemat. Biaya operasional mobil listrik cenderung lebih murah dibanding mobil bensin karena mobil listrik cuma hanya ngecas di rumah. Selain itu, ada juga motivasi untuk ikut gaya hidup yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, persepsi. Sekarang mobil listrik dianggap lebih canggih dan futuristik, apalagi dengan banyaknya brand dan desain yang menarik. Persepsi masyarakat menjadi semakin positif terhadap mobil listrik. Yang ketiga, sikap. Orang yang sudah pernah mencoba mobil listrik biasanya punya pengalaman yang positif sehingga lebih yakin untuk membeli. Nah, mobil listrik itu emang ramah lingkungan, jadi memiliki kesan yang positif. Dan selanjutnya kita masuk ke proses keputusan pembelian. Nah, biasanya konsumen melalui beberapa tahap sebelum membeli. Yang pertama, mereka sadar kebutuhan kendaraan. Yang kedua, mencari informasi di YouTube, TikTok, atau review yang lainnya seperti apapun itu. Dan yang ketiga, membandingkan dengan mobil biasa. Yang keempat, memutuskan untuk membeli. Namun dalam tren saat ini, proses ini bisa dipercepat karena banyak promo, banyak konten review yang positif, dan pengaruh tren. Akhirnya, keputusan membeli jadi lebih cepat dibandingkan yang dulu. Nah, faktor eksternal 4P yaitu yang pertama ada produk. Mobil listrik ini menawarkan teknologi baru seperti tanpa bensin dan suara yang lebih halus, bahkan tidak ada suara. Dan yang kedua ada price atau harga. Pemerintah ini memberikan insentif seperti pajak lebih rendah sehingga harga jadi lebih terjangkau. Karena mobil listrik itu harganya lebih terjangkau pajaknya. Terus yang ketiga ada place. Sekarang mobil listrik sudah tersedia di banyak dealer, bahkan mulai diproduksi di Indonesia. Keempat, promotion atau penyebaran informasi. Nah, ini media sosial dan iklan sangat berpengaruh terhadap tersebut. Banyaknya konten yang menunjukkan bahwa keunggulan mobil listrik itu sangat meningkat. Jadinya konsumen itu minat membeli mobil listrik tersebut karena review yang sangat positif dan apapun itu ya. Dan yang masuk ke pengaruh sosial, di pengaruh sosial ini sangat kuat. Misalnya ketika melihat teman influencer atau orang sekitar mulai pakai mobil listrik, kita itu jadi tertarik juga karena nah ini fenomena itu disebut dengan herd behavior.
Kalau banyak orang pakai berarti bagus. Nah, itu konsepnya sering terjadi di Indonesia. Akhirnya orang-orang itu membeli. Nah, itu disebut dengan FOMO. Nah, lanjut ke gaya hidup. Pastinya gaya hidup itu sangat penting. Saat ini gaya hidup modern mulai mengarah ke sesuatu yang praktis dan ramah lingkungan. Mobil listrik dianggap sebagai simbol gaya hidup di masa depan, apalagi di kota besar. Penggunaan mobil listrik ini mulai dianggap sebagai bagian dari lifestyle, lifestyle. Nah, terus ke impulse buying, walaupun mobil termasuk barang mahal, tetap ada unsur impulse buying. Contohnya, seseorang awalnya yang hanya ingin lihat-lihat di pameran otomotif, tapi karena ada diskon atau promo, akhirnya langsung membeli. Nah, itulah yang disebut impulse buying, yang membeli secara tiba-tiba karena melihat promo yang menarik, dan itulah jadinya. Nah, dari kesimpulan ini, dari fenomena meningkatnya pembelian mobil listrik di Indonesia, kita itu bisa melihat bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti itu tadi yang saya sebutkan, mulai dari motivasi, persepsi, harga, hingga pengaruh sosial. Pertumbuhan ini juga didukung oleh tren global teknologi dan kebijakan pemerintah. Bahkan, pasar mobil listrik di Indonesia tercatat tumbuh hampir 49% dalam 1 tahun. Artinya, mobil listrik ini bukan lagi sekedar tren, tapi mulai menjadi pilihan utama bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang bisa dipahami, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.